Kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan media pembelajaran untuk materi perubahan wujud benda pada kelas 4. Untuk teknis pelaksanaannya, saya akan meletakkan media pembelajaran ini di atas meja guru. Kemudian siswa-siswa saya akan saya minta untuk duduk dengan nyaman di lantai yang jaraknya dekat dengan media pembelajaran ini, agar mereka semua dapat melihat media ini dari jarak dekat dan melaksanakan pembelajaran secara interaktif. Baiklah, akan saya mulai. Seperti biasa, kegiatan yang akan kita lakukan pertama kali adalah kegiatan awal, di mana kegiatan awal ini akan dimulai dengan mengambil absen, berdoa, serta menyiapkan peserta didik. Kemudian pada kegiatan awal akan dilaksanakan kegiatan apesepsi, di mana pada kegiatan apesepsi ini saya akan meminta siswa untuk mengingat kembali pembelajaran yang telah mereka laksanakan pada hari atau minggu sebelumnya yang berhubungan dengan benda cair, benda padat, benda gas yang sifat-sifat benda sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya saya akan meminta siswa-siswa saya untuk maju ke depan kelas dan meminta mereka menunjukkan mana saja contoh pada media ini, atau media ini merupakan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Maka nanti saya akan meminta mereka untuk mengambil atau menunjuk benda-benda mana sajakah yang merupakan benda padat, benda gas, ataupun benda cair. Nah, otomatis mereka nanti akan memilih dan menyebutkan, misalnya contoh benda padat adalah televisi kah, atau lemari, kursi, dan lain-lainnya. Kemudian benda cair pun ada di sini. Saya yakin mereka akan menunjuk minyak goreng, kecap, dan ada juga air. Setelah itu begitu juga dengan benda gas yang ada di dalam media ini. Kemudian saya akan menjelaskan kepada siswa mengenai peta pikiran yang sudah saya buat, di mana di sini ada menunjukkan tanda panah dari padat ke gas. Ini menggunakan warna merah, di mana tanda panah berwarna merah ini memiliki arti memerlukan kalor atau memerlukan panas. Kemudian ada tanda panah dengan warna putih, di mana ini dimaksudkan atau artinya adalah melepaskan panas atau melepaskan kalor. Nah, kemudian saya akan menyebutkan arti masing-masing ini dengan cara bertanya jawab dengan siswa. Selanjutnya saya akan memperkenalkan seorang tokoh kepada siswa yang saya beri nama Hana, di mana pada pembelajaran ini menggunakan media ini saya akan bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama Hana ini. Baiklah, saya akan langsung mencobakan kegiatan atau pembelajaran yang nanti akan dilakukan kepada siswa. Tepat pukul 5 pagi, Hana terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, Hana berdoa dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kemudian, Hana melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu Hana melihat ke arah jendelanya. Ketika melihat ke arah jendela, Hana memperhatikan, oh ternyata ada embun di kaca jendela Hana. Kemudian Hana berpikir, embun itu berasal dari apa ya? Kenapa bisa adanya embun? Nah, lalu Hana bertanya, teman-teman ada nggak yang tahu embun ini merupakan perubahan wujud benda apa? Lalu nanti siswa-siswa akan menjawab, dan saya akan bertanya jawab dengan siswa dan memancing siswa untuk menjelaskan dan untuk menyebutkan bahwa embun ini merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Jadi udara yang dingin pada pagi hari akan berubah menjadi benda cair yang akan menempel ke kaca. Begitupun juga kaca-kaca di rumahnya ataupun seng di rumah anak-anak tersebut. Hana akan pergi ke kamar mandi. Hana masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah sampai di kamar mandi, Hana melihat
ada air di dalam bak mandi. Anak-anak ibu tahu nggak air itu merupakan benda apa? Ya bagus, air merupakan benda cair. Lalu Hana mengambil gayung dan mengambil air di dalam bak mandi. Lalu Hana berpikir, kenapa ya kok tadi awalnya air ini berbentuk seperti bak mandi. Sekarang ketika dimasukkan ke dalam gayung, air ini akan berubah bentuk seperti gayung. Kenapa ya teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Nah, tepat sekali. Nanti akan ada anak-anak yang menjawab bahwasanya bentuk benda cair akan berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Tapi untuk menjawabnya, saya akan mencoba memancing siswa. Kemudian Hana keluar. Setelah mengambil wudhu, Hana akan melakukan salat subuh. Kita harus salat subuh dulu karena salat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Setelah melakukan salat subuh, kira-kira Hana akan melakukan apa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Setelah melakukan salat subuh, Hana akan mandi. Tetapi Hana merasakan udara pagi itu sangat terasa dingin. Karena terlalu dingin, Hana berpikir untuk merebus air agar air di dalam bak mandi Hana terasa hangat ketika Hana mandi. Lalu Hana berjalan ke dapur. Ketika di dapur, Hana mengambil teko dan mengisinya dengan air. Kemudian Hana memasaknya. Tidak lama kemudian, Hana memperhatikan ada seperti asap yang keluar dari teko yang berisi air yang Hana panaskan. Anak-anak ibu tahu nggak asap itu merupakan benda apa? Ya betul, asap itu merupakan benda gas. Nah, kenapa ya bisa terjadi ada benda gas padahal di dalamnya tadi kan ada benda cair yaitu air. Jadi itu juga merupakan perubahan wujud benda. Siapa yang tahu perubahan wujud benda apa yang terjadi pada air yang ada di dalam teko? Ada yang bisa menjawab? Dari zat cair kepada zat gas. Betul sekali, itulah yang disebut dengan menguap ya, betul sekali. Kemudian setelah menunggu lama, akhirnya air di dalam teko ini telah selesai dimasak dan Hana membawanya ke dalam kamar mandi. Ketika di dalam kamar mandi, Hana menyiram badannya dengan air, kemudian Hana menggunakan sampo dan sabun. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya, sampo dan sabun cair ini merupakan benda apa? Merupakan benda apa anak-anak? Benda cair, benar sekali. Baiklah, setelah selesai mandi dan membersihkan seluruh badannya, Hana memakai handuk dan membuka lemari pakaiannya untuk mengambil pakaian yang ada di dalamnya. Mengambil baju di dalam lemarinya, tapi Hana menemukan sebuah kapur barus. Nah, Hana heran, kapur barus ini kan awalnya besar. Kenapa setelah beberapa minggu kapur barusnya menjadi kecil ya? Dan ternyata kapur barus ini merupakan perubahan wujud benda yang awalnya padat menjadi benda gas. Itulah yang disebut tadi udah kita pelajari dengan menyublim. Jalan cerita yang akan diceritakan dengan menggunakan media pembelajaran ini. Nanti akan dilanjutkan dengan makan sarapan, kemudian menjemur pakaian, lalu kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mencerminkan atau memperlihatkan pembelajaran ini mengenai perubahan wujud benda. Nah, setelah menyelesaikan semua penjelasan ini kepada siswa dan setelah bermain-main bersama siswa dengan tokoh yang bernama Hana ini, dengan segala macam perubahan wujud benda yang diperlihatkan oleh tokoh Hana ini, kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen. Kemudian kelompok ini nanti akan diajak melakukan sebuah permainan yang saya beri nama permainan itu adalah Peru, yaitu pertualangan seru. Melakukan permainan ini adalah anak-anak yang sudah dibentuk dalam kelompok tadi akan disuruh maju ke depan kelas. Kemudian anak-anak salah satu perwakilan dari kelompok tadi akan disuruh mengangkat baju. Kemudian dilihat angka yang keluar. Kalau ini yang keluar angka 2, berarti Hana berjalan sebanyak 2 langkah. 1, 2,
2. Nah, nanti kita akan melihat ada beberapa simbol yang ada pada perjalanan ini, merupakan simbol yang berbeda. Nah, simbol ini memiliki arti masing-masing. Misalnya, simbol ini artinya adalah bahwasanya kelompok harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam sini. Ini contoh pertanyaannya. Nah, apabila kelompok bisa menjawab pertanyaan ini, maka kelompok tersebut akan diberikan satu buah love. Jadi, dalam permainan ini, anak-anak dari masing-masing kelompok akan mengumpulkan banyak love ini dari tantangan atau pertanyaan yang didapatnya. Siapa yang mendapatkan love paling banyak berarti kelompok tersebutlah yang menang. Nah, nanti guru akan menyediakan hadiah untuk penyemangat bagi siswa yang mendapatkan simbol love terbanyak. Nah, bisa kita lihat lagi simbol selanjutnya. Ini merupakan anak-anak disuruh berpikir untuk menjawab teka-teki silang. Di mana teka-teki silang ini sudah saya sediakan juga, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada teka-teki silang ini merupakan yang berhubungan dengan perubahan wujud benda yang tadi sudah dipelajari oleh anak-anak bersama gurunya. Lanjutkan tebak gambar. Tebak gambar ini juga ada gambar di dalamnya. Kira-kira gambar seperti ini. Maka siswa harus menjawab gambar ini maksudnya apa dan menyatakan tentang apa. Nanti perjalanan kelompok selanjutnya akan kembali mengocok dadu, dapat angka 4. Kalau tadi dia berjalan dari sini, berarti akan dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya 1, 2, 3, 4. Berarti dia berhenti di sini. Dan simbol ini berbeda juga dari simbol lainnya. Seperti ini, simbol love berarti anak-anak mendapatkan 1 love tanpa menerima tantangan. Kemudian ini adalah tantangan. Tantangan ini juga berisi di sini sebuah tantangan yang harus dijawab dan dilakukan oleh anak-anak bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, kalau ini adalah istirahat, jadi anak-anak tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri di sini, lalu dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya dan begitu seterusnya. Tanda panah ini menunjukkan jalur yang harus dilewati anak-anak sampai nanti akhirnya mereka sampai di finish. Ketika telah sampai di finish, maka seluruh kelompok akan menghitung berapa jumlah love yang dimilikinya. Nah, setelah itu kelompok pemilik love terbanyak akan langsung mendapatkan hadiah dari guru, sehingga dengan hadiah ini diharapkan siswa dapat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran ini adalah media pembelajaran ini tidak hanya bisa digunakan untuk materi perubahan wujud benda saja, tetapi bisa juga digunakan dalam materi lainnya, misalnya perubahan energi. Nanti kita tinggal mengganti gambar dan mengganti pertanyaan yang ada di sini. Nah, penjelasan dan demonstrasi dari media pembelajaran yang telah saya buat semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.